Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar telah menjadikan tren gaya hidup ramah lingkungan semakin digemari dan sudah merambah ke berbagai usaha. Salah satunya adalah usaha batik ekoprint. Sesuai dengan namanya, batik ini dibuat dan dicetak dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dalam sekitar, yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai pewarna dan pola pembuat motif pada kain. Kenapa kami lebih memilih ekoprint sebagai produk unggulan kami? Karena ekoprint itu sendiri dari segi prosesnya lebih mudah, kemudian pangsa pasarnya lebih luas, dan berikutnya lebih ramah lingkungan. Itu yang membuat kami lebih suka mengerjakan ekoprint sebagai ciri khas daripada kami dan Rajek. Daun lanang katanya. Apa? Lanang. Silakan deh kalau mencobanya. Ini menyimpannya sembarang Bu? Iya, boleh terbalik, boleh. Ya, sesuka ibu aja. Habis ini dikukus lagi. Setelah itu dari setelah pengukusan sampai benar-benar jadi itu berapa lama? 2 jam. 2 jam. Pengukusan 2 jam. Kalau tadi kita sudah melihat proses pembuatan batik ekoprint ini, sekarang kita coba lihat yuk ke galerinya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, awal mulanya ini kapan sih Pak Bapak mulai? Dan kenapa sih Bapak tuh ada ide untuk usaha seperti ini gitu Pak? Yes. Awal mulanya kita dari pertama tahun 2019 bulan September, tanggal 5 sampai tanggal 24 kita diberikan kesempatan untuk belajar di Semarang dari Kementerian Koperasi. Dari situ kita diajarkan untuk pembuatan ekoprint, proses batik cap, dan batik tulis. Nah dari situ kita mulai suka dan memproduksi batik dan ekoprint. Nah untuk batik ekoprint ini sendiri nih Pak, ini kan beda-beda nih Pak ya. Itu memang motifnya tuh beraneka ragam apa gimana sih gitu Pak? Jadi begini, ekoprint itu dibuat satu dengan yang lainnya itu tidak akan mungkin bisa sama. Karena bentuk daun yang kita dapatkan dari alam itu nggak ada satu dengan yang lainnya itu sama. Dan warnanya pun tidak bisa sama. Oh berarti untuk motifnya pasti setiap pembuatan pasti akan berbeda gitu Pak ya? Ya. Oke. Apa sih Pak cara Bapak memasarkan produk Bapak ini tuh seperti apa sih Pak? Pertama cara mensiasatinya kita mulai dari mengajarkan batik ekoprint ini ke anak-anak sekolah ya, usia anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA dan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dari situ kita memancing mereka untuk
mereka bisa memakai batik atau ekoprint dari hasil karyanya mereka sendiri. Selain itu juga untuk desain-desain yang kita buat sebaiknya desain-desain yang menuju ke minimalis, jangan yang terlalu klasik ya. Karena anak-anak muda biasanya lebih suka dengan desain-desain yang simpel, minimalis, dan modern. Seperti apa sih Pak siasat Bapak untuk menjual produk ini? Melihat situasi seperti ini gitu Pak. Jadi selama ini memang dalam penjualan kita masih mengikuti acara-acara yang ada di kabupaten, di provinsi maupun di acara kementerian ya Mbak ya, seperti basar, pameran, dan terkadang waktu kita juga diminta seperti Jasa Marga untuk mengikuti pameran di JCC gitu. Dan di situ kita baru bisa melihat antusiasme daripada masyarakat. Bisa diceritakan nggak sih Pak untuk proses pembuatan ini sendiri dari kain kosong sampai jadi batik ini butuh berapa lama sih Pak? Iya, siap. Saya akan mencoba untuk menceritakan proses pembuatan dari awal ya. Jadi gini, ekoprint ini dibagi 3 tahap aja sebenarnya. Pertama adalah tahap proses mordan. Kedua, proses aplikasi daun. Terus yang ketiga adalah proses penguncian. Pertama, proses mordan. Proses mordan itu adalah menghilangkan dan membuka pori-pori kain dari efek kimia ya Mbak ya, yaitu dengan cara direbus ke dalam cairan garam selama 1 jam. Setelah itu nanti direndam selama 24 jam, terus dianginkan selama 1 malam sampai kering ya. Habis itu baru diproses di cairan tunjung dan cairan pewarna. Untuk pewarnanya sendiri alami apa ya yang dipakai? Ya, semua yang kita gunakan di sini adalah pewarna alami. Kemudian kita lanjutkan di proses yang kedua ya Mbak ya. Proses yang kedua di sini adalah proses aplikasi. Tadi Mbaknya sudah melihat langsung ya bagaimana caranya mengaplikasi daun ke dalam kain gitu. Di situ setelah daun ditempelkan di kain, kemudian digulung, kemudian diikat rapat, baru dimasukkan, dikukus ke dalam kukusan selama 2 jam Mbak. Waktunya cukup lama ya. Itu tujuannya adalah untuk merekatkan efek daun ke dalam kain di situ. Kemudian setelah itu dibuka, baru kita setelah kita mengetahui hasil daripada cetakan daun tadi, kita buka, terus terakhir adalah proses penguncian, yaitu namanya proses fiksasi. Sebelum penguncian itu nanti kain yang tadi udah diproses didiamkan dulu selama 7 hari supaya kain benar-benar nempel di dalam kain ya Mbak ya. Baru proses penguncian atau fiksasi dengan kalau kita pengen menghasilkan warna yang terang bisa dengan tawas. Kalau pengen menghasilkan warna yang sedang bisa dengan kapur, air kapur ya. Dan yang ketiga, ketika kita pengen menghasilkan warna yang gelap baru dengan tunjung. Itu Mbak proses pembuatan ekoprint. Pesan apa sih Pak dan harapan apa sih yang mungkin mau Bapak sampaikan untuk para pelaku usaha di luar sana Pak? Saya berharap untuk teman-teman pelaku usaha yang bergerak di bidang batik maupun ekoprint, jangan pernah patah semangat untuk selalu berkarya dan membuat ekoprint, dan usahakan selalu berinovasi ke sesuatu yang baru, karena di situ nanti yang akan menceritakan hasil karya Bapak atau Ibu atau teman-teman pelaku UKM. Kemudian saya juga berharap atau berpesan kepada pemerintah setempat, khususnya Kecamatan Rajek ini juga ya.
Saya berharap ke depan, karena saya ada misi, benar-benar misi dari hati, pengen mengembangkan batik ekoprint ini ke seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Rajab. Makanya dari itu, ketika memang ada dana yang bisa disalurkan untuk untuk mengabdikan sumber daya manusianya ke masyarakat awam, ayo kita bekerja sama. Kita membuat sesuatu terobosan yang menjadi target daripada pemerintah pusat atau program daripada pemerintah pusat, gitu Mbak.